Henshin! Episode yang agak slow pace, tapi ketika bagian pengungkapannya tetap membuat kita itu ya tetap terkejut. Apaan tuh? Yuk langsung disimaklah bahasannya. Ini dia, Kamen Rider Z episode ke-20. Mimpi kali ini temanya game RPG fantasi guys. Makanya setnya itu berasa kayak game Final Fantasy Tactics atau kayak Octopath Traveler kalau kalian tahu. Ya setnya, outfitnya ya desa-desa gitu ya. Di sebuah desa petualang, mereka itu seperti sedang melakukan pelepasan. Dan juga mengutus pejuang-pejuang mereka dari desa ini tuh untuk bertualang. Desa isinya itu bocil-bocil semua dan satu kakek kalau yang dilihat di sini ya di awal ya. Yang jadi fokus itu ada dua bocil. Pertama, bernama Souta, level 10 dan jobnya itu mage. Dan kedua ada bocil cewek bernama Tomoko, level 10 juga dan jobnya itu fighter. Untuk menemani dua bocil ini ada Nemu nih yang di mimpi kali ini dapat role legendary hero. Wah levelnya tinggi nih berarti nih ya. Dibikin role-nya gini biar nggak dibilang beban kah dari kemarin? Jadi partinya ini udah 3 orang nih. Biasa kan di game-game RPG maksimalnya itu 4 orang. Biasanya ya paling banyak 4 orang. Satu lagi ada Baku yang cuma villager atau warga biasa guys. Dan levelnya juga di sini terhitung paling rendah dan ikut pertualangan ini. Yang lucu emang ya, semua partinya itu jobnya jelas. Ini tuh si Baku cuman villager biasa yang berasa kayak NPC. Padahal nanti juga ya ujung-ujungnya si Baku yang carry ya. Goalsnya juga template RPG pada umumnya ya. Mereka itu harus menyerbu markas monsternya demi menyelamatkan dunia. Misi untuk 2 episode ke depan juga judulnya Capture the Enemy's Base. By the way, karena temanya begini, makanya mereka itu pakai set green screen lagi. Dan yang belakangnya itu pakai LED kayak King Ouija itu ya. Jujur-jujuran, anak itu kurang suka sih sama set-set yang beginilah. Nah, di awal aja kita itu udah dikasih lihat sama bocil laki-laki yang sedang tertidur dan mimpiin mimpi dengan tema RPG fantasi ini. Jadi scene ini tuh langsung mengarahkan kita dan menangkap artinya juga. Kalau si bocil ini adalah pemilik mimpinya. Berarti ini si bocil yang bernama Souta itu ya, yang jobnya itu mage guys. Kan biasanya sepanjang case itu ya kita itu suka dibikin bertanya-tanya nih, wah siapa nih pemilik mimpinya? Dimana sama Bapak Yuya ya suka dibikin twist sedikit kan ya. Nah ini udah langsung dikasih tahu di awal, pemilik mimpinya adalah si bocil bernama Souta ini. Tapi ada yang aneh guys, di kamar Souta ketika dia itu tertidur terlihat ada gambaran monster yang cukup menyeramkan. Tahu nggak sosok yang digambar itu kayak apa guys? Kayak Kikaider yang jadul. Color chartnya itu kan kuning, merah, biru ya soalnya ya. Ya udah, sampai sini aja dulu perkenalan soal ini. Elemen RPG-nya juga masih diperlihatkan sedikit di sini ya, di mana Baku itu kayak nge-harvest bunga kecil dan sama dia itu ya di crafting atau diubah jadi recovery potion gitu. Soal ini ternyata ya cukup berguna karena si bocil bernama Souta tadi kan kecapean ya di tengah perjalanan dan butuh minum potion ini biar stamina-nya itu balik. Setelah itu, saat melanjutkan perjalanan, Baku dan yang lainnya bertemu dengan seekor nightmare. Ini adalah baby nightmare yang sama yang tercipta di 2 episode kemarin. Dan bertemu juga dengan Nemu di Taman Bunganya The Lady atau di alam bawah sadarnya si Nemu. Kita nyebutnya baby nightmare aja lah ya. Nightmare-nya tidak terlalu menyeramkan, tidak mengancam juga ya, beda sama nightmare-nightmare lain. Jadinya nggak ada fight-nya di pertemuan pertama ini dengan si baby nightmare. Dimana Baku juga langsung terbangun. Sosok baby nightmare ini juga diperlihatkan ke Pak Fujimi, Mbak Nasuka, dan juga sama si Minami. Soalnya Baku emang foto pakai Zetsu kameranya tadi ya di mimpi ya. Dan ini pertama kalinya ketiga orang ini melihat sosok nightmare. Dan Baku bangun lebih cepat bukan karena si bocil udah harus bangun buat pergi sekolah guys ya. Tapi kemungkinan si Souta itu ketakutan pas ngelihat nightmare ini. Jadinya ya dia itu langsung bangun. Minami aja padahal bilangnya ih lucu nightmare-nya. Si anak laki-laki pemilik mimpi bernama Souta ini ternyata pernah difoto sama Kureha saat dia itu menjadi jurnalis dan menyelidiki soal Black Case. Berarti ini udah ada nih sebelum-sebelumnya ya. Pokoknya ada di galeri kameranya yang udah dikasih ke si Nasuka di episode kemarin tuh ya. Dijelaskan kalau si Souta ini tuh nggak punya keahlian menggambar sama sekali. Tetapi tiba-tiba dia itu jadi sering menggambar sesuatu yang menyeramkan. Gambarnya itu guys, ya udah diliatin di awal episode. Yang sosok menyeramkan berwarna merah, biru kuning kayak si Kikaider ya. Langsung disamperin lah si Souta di dunia nyata ya. Ya jadi kayak langsung ke sekolahnya lah. Ketika ditanya soal ini, dia itu bisa gambar karena pernah lihat sosoknya di mana kira-kira. Souta itu cuman bilang, itu adalah Raja Iblis yang bakal mengacaukan dunia. Oh Majio. Kalau sosok Raja Iblis ini adalah nightmare ya, masalahnya sosok ini tuh nggak dijumpai sama Baku di mimpi sebelumnya sama sekali. Kan ketemunya itu sama baby nightmare guys. Soal ini ya jadi memunculkan kebingungan tentunya ya. Souta cuman ngasih deskripsi kayak tadi.
ya, sosok Raja Iblis yang akan mengacaukan dunia. Tapi dia itu nggak pernah lihat sosok Raja Iblis ini dalam mimpinya. Ya udah, Baku itu lanjut tidur lagi untuk melanjutkan misinya. Tidurnya lebih cepat karena pemilik mimpi kali ini anak kecil. Tidurnya harus cepet ya, Dek, ya, besok sekolah. Ya, tapi Baku itu bisa tidur dengan cepat mau gimana pun situasi dan juga kondisinya. Ada bagian kecil juga yang mau Ana bahas ya, dimana di mimpi ini Nemu yang udah dapet job dan status sebagai legendary hero, dia itu masih meragukan apakah dia itu benar-benar punya kekuatan apalagi untuk bertarung. Apakah gue bisa berguna nih? Sebenarnya status Nemu yang udah punya kemampuan lucid dream di sini ya sudah luar biasa. Dari deskripsi sebelum tayang kan seperti itu. Tapi ternyata ketika dipraktekkan ya, kemampuan lucid dream Nemu itu tidak sekuat Baku. Kita dikasih contoh nih lewat kendama yang dimainin sama Baku kan ditaruh kan di atas gentong kayu gitu. Tapi ketika Nemu mencoba melenyapkan si kendama ini, nggak terjadi apa-apa. Nah, soal ini tapi jangan disepelekan guys ya. Bukan guyon doang ini. Ini bisa jadi start awal loh soal lucid dream dan kemampuan spesialnya Nemu yang kemungkinan baru diperlihatkan di paruh akhir cerita. Ya kasih Yuya aja gimana. Sejauh ini kan yang kita tahu ada spekulasi juga di mana Nemu itu kan ya menjadi kayak asal-usul terciptanya para Nightmare ini kan. Di episode kemarin ya seperti itu. Tapi sepertinya bakalan ada lagi yang lebih besar nanti di paruh akhir cerita. Jadi contohnya kasih Yuya itu gimana yang bakalan terjadi ke si Nemu ini. Kayak Sumuri lah di Gits yang cuma navigator ternyata punya kemampuan seperti Dewi Pencipta. Kurang lebih akan ada sesuatu seperti itu dari Nemu di cerita Zetsu. Ya asal jangan jadi rider aja ya. Baku bertemu lagi dengan si Baby Nightmare, dikejar sama Baku dan kali ini akhirnya bener-bener fight. Dimana Baby Nightmare dilawan sama Baku yang berubah menjadi Zetsu Physicam Impact ya. Baby Nightmare-nya juga emang lemah banget ya. Cuman bisa kayak ngebacot-bacot doang dan ngasih tingkah-tingkah lucu. Dan bagi yang penasaran sama pengisi suara dari Baby Nightmare ini tuh siapa? Jadi Baby Nightmare ini disuarakan oleh seorang voice actress bernama Kaori Takaoka. Sebelumnya dia itu ngisi suara beberapa Kemi di Gachard. Bukan Hopawan walau suaranya mirip ya. Tapi ada Dokiri Majin, Antrooper, Sasuke Maru sama Pakuraptor. Kemi-kemi sampingan ya. Pertarungan ini terasa agak lawak ya, manjang-manjangin durasi dan agak bikin ngantuk. Jujur ya Ana nontonnya. Jadi Baku itu kebanyakan main-mainnya juga nggak secepatnya diberesin lah Nightmare-nya ya. Akhirnya diberesin pakai Inazuma Blaster yang dicolok pakai Gravity Capsem. Lagi pakai form Physicam Impact, pakainya Inazuma Blaster, pakainya juga Capsem yang berbeda, warna-warni banget itu ya. Dan akhirnya Baby Nightmare ini berhasil dikalahkan oleh Baku. Tapi kok Baby Nightmare-nya ada lagi di sini. Baku itu langsung menangkap sesuatu di sini yang jadi pengungkapan cukup mengejutkan di akhir episode. Apakah itu? Kita pindah segmen dulu ke Nox di sini ya. Ternyata dari awal mimpi ya, Nox juga ada di mimpi ini dan mengamati Baku dan juga yang lainnya. Nox itu mengamati Baku, ada juga yang mengamati Nox yaitu Kureha yang baru aja kembali ke organisasi kode sebagai kode number 6. Ini berasa kayak meme yang saling ngebidik itu guys ya. Nah ini misi pertama si Kureha nih setelah dia itu ya kembali kemarin ya. Misi pertamanya itu diberikan oleh kode number 3, yaitu mencari keberadaan markas musuh. Nah, siapa yang nggak mungkin nyari markas kode dong? Itu kan ya organisasi mereka. Orang dia itu lagi kerja juga sebagai agennya kode. Nah, ini tuh ngomongin Nox ataupun The Lady kemungkinan besar. Karena ada dugaan kalau Nox maupun The Lady memanfaatkan Nightmare untuk masuk ke tahap selanjutnya rencana mereka. Kalau udah dicari tahu dan ketahuan, kan bisa sekalian dihancurkan juga si sumber Nightmare-nya ini ya. Plan awalnya, Kureha itu nembak si Nox secara diam-diam. Ini nembak tujuannya bukan buat melenyapkan si Nox dengan tembakannya ini guys ya. Jadi tembakannya juga sengaja dibikin miss untuk ngedistraksi Nox juga ya, karena tujuan sebenarnya dari misi awal ini untuk memasang pelacak di badannya si Nox. Dan ini berhasil nempel tuh di bajunya dia ya. Di mimpi ini si Nemu yang lagi bareng dua bocil juga ya hampir ketahuan sama Nox yang lagi jalan-jalan ya. Dan itu alat pelacaknya nempel cukup besar di kemeja putihnya si Nox di bagian dada. Secara logis ya, masa si Nox itu nggak sadar guys. Masalahnya itu alat pelacaknya cukup gede loh ya. Bukan setitik doang guys, segede laler. Enggak guys. Dan bisa dibilang si Nox ini kan orangnya cukup waspada dan juga cukup mawas ya. Masa nggak kelihatan gitu yang kayak gitu ya. Boleh gitu plot jalan terus, tapi tolonglah detail-detail kecil kayak gini juga diperhatikan. Suka gemes Ana sama detail-detail kecil kayak gini yang bikin agak salfok ya. Girls Remix juga kemarin kayak begitu tuh. Setelah dilacak ya, dilabrak sama Kureha di tengah jalan ya. Nox itu nggak pakai ragu juga langsung berubah menjadi Kamen Rider Nox. Twist kecil aja di sini ya. Mungkin kita kira Kureha yang bakalan berubah dan melawan si Nox ini ya. Soalnya Kureha juga di situ terlihat udah pakai Lord Invoker-nya.
Malah muncul agent lain yang jadi kemunculan pertama di antara 3 Lord nih ya, yaitu Lord 5 aka kode number 5. Si Kureha cuman kayak umpan doang ternyata di sini ya. Jadi udah banyak previewnya juga kan dari kemarin. Jadi udah banyak yang tahu duluan juga kalau yang bakalan muncul pertama itu ya si Lord 5 guys. Berikutnya Lord 6 nyusul dan juga terakhir ada Lord 3. Nox dilabrak kali ini ya biar dia itu buka mulut sama tujuannya saat ini. Kasian itu ya, Breakham Buster-nya dicolong dan dipakai terus sama si Lord 5 ya. Lumayan kalah telak ya si Nox sama si Lord 5 kali ini. Dan apakah semua Lord itu ya memang sekuat itu? Atau ini gara-gara baru debut doang? Gimana Lord 3 nanti yang paling kuatnya ya? Balik lagi ke Baku yang tadi menangkap sesuatu yang jadi pengungkapan mengejutkan di akhir episode. Baby Nightmare udah kalah, kok masih ada lagi? Nah, begitu kan? Bahkan lebih dari satu bermunculan satu persatu. Karena ternyata pemilik mimpinya bukan cuman satu orang doang, melainkan seluruh anak-anak yang ada di dunia RPG ini. Yang tadi ada di desa juga termaksud guys ya. Yang NPC doang juga iya. Pokoknya semua anak-anak. Pas dikasih tahu soal ini, Ana juga langsung anjir. Terus langsung ketawa dong Ana. Kok bisa gitu ya? Anak-anak ini tuh jadi kayak saling terhubung mimpinya dan juga nightmare-nya di sini baby nightmare semua. Jadi emang inilah tujuannya si Nox ya. Dan bisa kita ambil soal ini tuh dari percakapan Nox dengan si Lord 5. Jadi ketika si Nox itu dilabrak ya dan juga udah tersudut. Nox bilang, sekarang mimpi buruk akan saling terhubung. Dari satu orang ke orang banyak. Dari kerumunan menjadi mimpi buruk yang besar. Dan kita diperlihatkan dengan markas besar monsternya di dunia mimpi yang ini. Yang harus disamperin sama Baku dan kawan-kawan ya. Jadi terdapat patung aneh gitu ya dengan beberapa lilin di patungnya. Dan diperlihatkan juga pintu hati yang jumlahnya cukup banyak. Sudah jelas pintu hati ini mewakili si anak-anak pemilik mimpi yang jumlahnya juga banyak guys ya. Makanya Baby Nightmare-nya juga banyak. Jadi nanti di episode berikutnya kita bakalan diperlihatkan tuh sama si Baby Nightmare yang bener-bener banyak banget. Udah kayak krocok-krocok di Super Sentai ya. Nah pertanyaan terbesar Ana di case ini, kenapa bisa saling terhubung di satu mimpi dengan tema RPG ini? Ini berkesinambungan sama tindakan Nox di awal-awal cerita Zetsu guys ya. Yang banyak menyebarkan kupu-kupu ungu ke orang-orang. Nah udah jelas pasti dari situ. Itu emang tindakan untuk menabur benih si nightmare-nya ya. Biar orang-orang itu ya bisa menghasilkan nightmare dari mimpi buruknya. Nah, apa ini nyambung sama Nemu juga guys ya. Dan Ana juga sempat bikin prediksi kalau alam bawah sadar orang-orang itu ya terhubung ke tempat yang sama. Yaitu taman bunganya si The Lady. Episode ini agak santuy dan slow setelah episode kemarin yang dar-der-dor banget ya sama Kureha dan hal-hal lainnya. Tapi bagian pengungkapannya di episode ini ya tetap terhitung lumayan untuk jadi start awal sebelum episode berikutnya yang Anda lihat bakalan intens parah. Silakan kalian lihat lagi deh preview untuk episode 21 ya. Jadi ada Kureha yang berubah jadi Lord 6, ada Baku juga yang ketemu sama Kureha dan juga si Lord 5 ya. Jadinya kode number 5 sampai kode number 7 ketemu loh ya. Alat-alatnya kode mereka nih ya, agent-agent kacung kasarnya. Nah, ada Nox yang babak belur juga dan bilang kalau kekalahan kode itu sudah dekat. Berarti apakah plan dia ini berjalan sesuai dengan rencana nih? Dan apakah Nightmare-nya bakalan outbreak lagi ke dunia nyata? Nah, soalnya di preview terlihat seperti itu guys. Setelah sekian lama ada lagi nih yang outbreak ya. Jadi soalnya kan Nightmare itu banyak banget nih si Baby Nightmare ini ya. Siapa tahu ada yang lolos gitu ya, 1 atau 2. Itu kan banyak banget gitu ya. Jadi Baku bener-bener harus ngabisin semua. Karena episode kali ini mimpi bocil, jadi berpikirlah simple juga ya. Jadi misalkan kalau ada yang komentar, apaan temanya fantasi begitu ya. Namanya juga mimpi bocil. Itulah yang bocil itu ya pikirkan guys ya. Ya nice lah ya. Awal itu udah dikasih lihat langsung pemilik mimpinya siapa. Dengan maksud mau ngasih tahu pengungkapan lebih gilanya lagi itu di akhir episode. Jadi kayak kita itu ya berpikir, oh udah pasti pemilik mimpinya ini nih. Si bocil lagi mimpi RPG ini nih ya. Taunya di akhir loh. Ternyata nggak cuma satu, nggak cuma dia doang, ternyata banyak. Gitu guys ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasannya. Jadi untuk episode selanjutnya sih kita bakalan lebih total lagi ya. Jadi ini menuju super form Zetsu juga ya. Zetsu Catastrom dan juga si Zetsu Olderm. Jadi silakan kalian simak bahasannya karena kemarin udah diperlihatkan first look-nya secara resmi dari si perilisan di X-nya. Itu ada udah bahas lengkap banget. Jadi jangan lupa ditonton ya. Dan juga kalian komentar sesuai konteks pastinya. Anda tidak bosan-bosan untuk mengingatkan. Silakan kita omongin poin-poin penting yang ada di episode kali ini termasuk tadi yang pemilik mimpinya ternyata tidak
hanya satu bocil saja, tapi semua bocil-bocil Roblox ya. Yaudah guys, gitu aja. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.